ketua PKK di RT 1 sampai RT 09 beserta jajaran yang hadir pada pagi siang hari ini. Perlu kami informasikan kepada ibu-ibu semua bahwa koperasi ini adalah instruksi undang-undang dibentuk atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Koperasi Merah Putih itu bukan ada sekarang. Tahun 92 itu sudah dibentuk oleh Presiden. Itu presidennya masih Pak Harto. Jadi tahun 92. Kemudian belum terlaksana karena Pak Harto sudah membentuk KUD. Nah sekarang ini sama Presiden Prabowo bentuklah karena untuk penguatan ekonomi mulai dari bawah. Bisa dari desa, kemudian desa merambah ke sampai tingkat RT dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Ya. Kemudian dibentuk. Ketuanya di Desa Jayamukti adalah Pak Ismail, kemudian sekretarisnya Ibu Rumi, kemudian bendaharanya Bapak Lani. Ini juga bendahara Forum UMKM Kecamatan Cikarang Pusat. Jadi beliau juga yang punya usaha yang sudah viral, bahkan sudah kirim ke luar negeri ya Pak Lani ya. Iya Pak. Usaha nasi liwet lavanda. Lavanda apa lavanda? Lavanda. Jadi kalau ingin tahu orang sukses ini yang punya lavanda, beliau ya. Jadi tidak usah khawatir kalau koperasi ini kemudian dianggap remeh temeh cek-cek enggak. Dikelola orang-orang yang sudah terjun ke dunia masyarakat sangat tinggi sekali. Jadi dengan dasar peraturan, karena peraturan ini setiap desa wajib mempunyai koperasi, namanya Koperasi Merah Putih semua. Cuma bedanya Koperasi Merah Putih Desa Jayamukti. Sekarang berjalan anggarannya masih nol dulu. Nol itu didapatkan jadi beli barang, kemudian mondar mandir sendiri pakai bensinnya sendiri, kemudian beli barang kan hanya dari iuran uang kas dan sebagainya. Tapi nanti insya Allah tahun depan Pak Prabowo sudah mulai punya anggaran, akan digelontorkan anggaran 1,3 miliar ya. 1 sampai 3 miliar tergantung kebutuhan dan kesuksesan koperasi itu. Jadi koperasi ini bisa sukses kalau tidak hanya dikelola Pak Ismail, Pak Lani dan Bu Rumi aja, tapi butuh kepedulian kita semua, khususnya kita yang memiliki lingkungan. Sampai seberapa pentingnya ini. Karena itu operasi juga bagian dasar aturan dari ibu-ibu yang aktif di PKK. Tadi kan mengembangkan koperasi, ibu-ibu sudah nyanyi setiap bulan sekali seperti itu. Kemudian ibu-ibu tadi sudah berjanji, sudah ikrar bahwa akan mengembangkan koperasi di nomor 8. Kemudian mengangkat kehidupan yang lebih sejahtera di nomor 9. Gimana kita bisa sejahtera kalau kemudian kita belanjanya di orang-orang yang tidak searah dengan kita. Koperasi nanti bukan punyanya Pak Ismail, ya koperasi bukannya punyanya Pak RW atau Pak RT, tapi punya kita semua. Siapapun yang jadi anggota itu adalah memiliki koperasi untuk duitnya dikembangkan dengan usaha, kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Ibu kalau ikut koperasi bukan jangan ngincer bagi SHU-nya berapa, keuntungannya berapa, jangan. Jadi koreksi kerjanya Pak Ismail sampai seberapa berkahnya dipakai. Ibu naruh 100.000 kemudian dipinjam orang satu desa Jayamukti. Kira-kira berkah nggak daripada saya ngasih 100.000 kemudian Pak Ismail minjemin ke saya sendiri. Kalau ke saya sendiri kan keberkahannya hanya saya sendiri, tapi dengan anak dan istri saya yang merasakan makan. Tapi duit 100.000 itu dikumpulkan jadi satu, jadi 10 juta, kemudian dipinjamkan ini 500. Duit ibu yang 100 itu dibagi ke banyak orang. Itulah keberkahan yang artinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian sampai kesulitan apapun kita melangkah, kita menuju, maka kita akan dapat keberkahan dari situ. Dan kita ikut koperasi, tapi
kita melakukan amalan yang tidak sengaja. Ya, ini yang harus kita pelajari, konsep yang ditanamkan oleh negara untuk kebaikan kita semua. Karena itu sekali lagi mari kita kembangkan koperasi. Jaga lingkungan. Kemarin jaga lingkungan sudah pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pembentukan bank sampah. Cuma tiap RT banyak nggak hadir, hanya satu-satu. Kita kasih kesempatan dua untuk hadir ke sana untuk mengolah sampah organik dan anorganik seperti apa. Buat bank sampah seperti di daerah Hegar. Orang belanja sayur, belanja ikan, ya Pak Ismail ya, tidak perlu pakai duit. Ya, hanya bawa botol 20 botol bisa dapat mujair sama sayur. Ya. Itu saking hebatnya kalau sudah terbina dengan baik, itu akan jalan dengan baik semua. Demikian dengan koperasi. Ibu-ibu kalau anakku waktunya bayar sekolah, ibu garuk-garuk kepala gitu gimana ya, muter-muter. Saya tiba-tiba ingat Allah menunjukkan ting Ismail. Itu akan kemudian akan terkoneksi dengan Pak Ismail. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada kita bahwa begitu pentingnya koperasi, begitu kumpulan-kumpulan seperti ini yang kemudian mengandung manfaat buat kita semua. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan agar ibu-ibu bisa maju jalankan 10 program pokok BKK. Bu Woro itu juga ahlinya koperasi. Saya setiap ada fintech di hotel-hotel mana ketemu Bu Woro lagi. Karena Bu Woro itu ahlinya koperasi. Di Kalandrina ada rajanya koperasi, Pak Asep. Kita punya banyak bibit-bibit yang bagus-bagus. Kalau tanya manfaat nggak ikut koperasi, tanya Bu Woro. Ya, ahlinya koperasi itu. Di Sulawesi ada Pak. Sulawesi di kakak saya ada. Ada. Iya di Lampang ada koperasi. Alhamdulillah, mari kita kembangkan 10 program pokok PKK, jaga kesehatan, jaga macam-macam sudah kita pertahankan. Kemudian ketahanan ekonomi adalah dengan mengembangkan koperasi, kemudian membentuk keluarga sejahtera. Itulah nanti 10 program pokok PKK. Coba 10 program pokok PKK. Saya sampai apa kali gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan ragu sama Pak Ismail. Pak Ismail juga pernah nyalon, walaupun tetap di mana-mana di dunia sosial nyalon nggak laku ternyata. Salahnya bukan dalam Ya, memang Allah mengendaki supaya dia tidak ikut terjun ke dewan, terjunnya model seperti ini. Ya, sama dengan Bu RT itu Allah menakdirkan suami ibu-ibu semua itu ditakdirkan untuk jadi ketua, tidak untuk jadi presiden, tidak, atau gubernur, cukup jadi RT, cukup jadi RT aja. Saya doakan moga-moga tahun 2027 suami ibu-ibu itu nanti akan bakal jadi RT pengganti saya. Ya, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.